Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemerhati budaya, kita akan melihat bagaimana tradisi budaya Jaro Rojab ya, yang setiap tahun dilaksanakan oleh Desa Cikakak, tepatnya di Masjid Sakatunggal. Acara ini merupakan budaya tahunan yang mana yang terlibat dalam kegiatan ini bukan hanya dari warga Cikakak ya, namun warga dari berbagai daerah ya, warga dari berbagai daerah yang peduli dan meyakini bahwa tradisi Jaro Rojab ini bagi mereka sangat bisa membantu memberikan berkah bagi keluarga mereka. Maka mereka tiap tahun ini menjadi catatan penting. Dan ini kita lihat sudah ada di terminal ya, Desa Wisata Cikakak Sakatunggal ya. Ini ada beberapa unit bis sudah berkumpul ya. Ini monyet ya. Nah, ini kita lihat ya, luar biasa. Ini mereka sudah berdatangan, para pengunjung dari berbagai desa wisata Cikakak ya, dan juga dari daerah-daerah di sekitar Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Ya, ini mulai rame ya. Ya, sementara monyet ini keluar semua memanfaatkan bagaimana pengunjung ini ngasih makanan ya. Oke, kita makin ke dalam. Mari kita lihat makin ke dalam ya. Oke. Ya, kita lihat ke dalam. Warga sudah melimpah dan juga para pedagang kaki lima ini juga banyak sekali ya. Oke ya. Kita akan liput ke dalam. Kita sudah berada di lokasi ya, Masjid Sakatunggal dan lokasi Jaro. Oke ya, kita lihat ternyata tamu ini juga banyak dari berbagai daerah ya, termasuk dari Jakarta ya. Ini luar biasa. Nanti kita akan lihat bagaimana para warga ini dengan ikhlas ya untuk Jaro Rojab ini. Jaro Rojab ini secara fisik adalah mengganti pagar ya di lingkungan makam di sekitar Masjid Sakatunggal. Oke, dan kita lihat di dalam. Ya. Ini ternyata juga seperti orang hajatan. Banyak yang nyumbang-nyumbang, tamu-tamu dengan membawa bekal-bekalnya untuk membantu para kunci yang ketempatan ya. Kita lihat ini ibu-ibu sambil medang ya, banyak sajian snack-snack ya, dan ini dibawa oleh para tamu ya. Dengan mereka membawa ini, maka makanan yang disajikan ini sangat berkecukupan ya, tidak akan terjadi kekurangan. Inilah berkah daripada Jaro Rojab ini. Kita lihat. Nah, ini di dapur ya, nonstop petugas untuk masak dan sebagainya. Juga beras ini ya, melimpah dari bawaan para tamu. Ya, ini Pak Kiai ya. Dan ketua adat ini. Pak Kiai dan ketua adat ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Kiai dan Ketua Adat, nanti kita akan wawancara dengan beliau ya. Apa maksud daripada budaya Jaro Rojab yang sangat mulia ini ya? Ya. Ya, ini dengan diadakannya adat, ya. Jadi anak cucu atau saudara-saudara dari masing-masing dinasti suku bisa ketemu setahun sekali. Kalau tidak diadakan penggantian pagar, nanti untuk silaturahimnya ini jadi sangat jarang. Oh begitu. Tujuannya untuk mempererat tali persaudaraan, karena di Islam ini ada hal yang sangat sakral, yaitu menerima sholat 5 waktu. Luar biasa. Mengamanahkan agar kita mengadakan kegiatan yang bisa mengumpulkan semua anak cucu setahun sekali. Iya, ya, jadi luar biasa ya. Maksud dan tujuan budaya Jaro Rojab ini di bulan Rajab tepat diturunkannya atau perintah waktu sholat ya. Betul. Yang pertama adalah di desa wisata Sakatunggal ini silaturahmi ya dengan anak cucu, keluarga dari berbagai daerah, warga masyarakat dan sebagainya. Kemudian yang kedua tadi apa Pak Ustadz ya? Ya itu biar nanti ada tali persaudaraan yang tidak. Oh, persaudaraan dan keselamatan ya tentunya ya para warga ya. Nah ini maksud kata Jaro ini gimana Pak Kiai? Pagar, penggantian pagar. Penggantian pagar ya. Karena bambu yang dijajar gitu loh. Nah, oh, Jaro. Rajabnya memang di bulan Rajab. Oh, begitu ya. Penggantian pagar di bulan Rajab. Iya, di tanggal 26 Rajab menurut Abu. Oh, iya iya. Ya. Kalau tadi saya melihat lapangan ini salah satu fungsi yang lain adalah menjaga budaya gotong royong ya. Betul, lihat. Cara karifan lokal. Karifan lokal ya. Budaya gotong royong antar warga ya. Ya, karena itu sangat langka kalau tidak dibudayakan. Ya, menipis. Iya. Mereka bekerja sangat ikhlas Pak. Ya iya. Sangat ikhlas ya. Mereka senang. Ya. Itu kok mereka saya lihat nggak pada bicara, ini apa maknanya nih? Yang khusus di pintu makam ke sana memang adabnya atau angga-unggunya itu tidak boleh bicara, karena takutnya kalau bebas bicara nanti berbicara yang tidak sopan atau segala macam di depan beliau langsung, kayaknya kurang etis. Oh, jadi begitu. Dibudayakan, disarankan tidak berbicara. Oh begitu. Karena langsung berhadapan dengan beliau di wilayah yang dekat makom itu. Oh iya ya, itu di sana ada makom yang ya, saya lihat banyak tamu yang batasnya adalah pintu gerbang. Iya. Gitu. Banyak tamu yang berdoa di makom itu. Itu makom siapa Pak Kiai? Ziarah. Ini mengumpulkan bunga segala macam nanti untuk ziarah bareng-bareng. Tamu ini nanti pada ziarah naik ke atas. Paling pasca ini Isoma ataupun nanti selesainya pagar. Nah itu makomnya siapa Pak Kiai? Ya Ki Tolih atau terkenalnya Mbah Gusti Gang Sumarekon Kakak. Oh Mbah Tolih ya. Ya. Mbah Kiai Mustolih ya. 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 Oke luar biasa. Ini menjadi budaya tahunan saya lihat. Tahunan, setiap tahun sekali. 3 juru kunci mengadakan hajatan dari ya pesta anak cucu lah. Iya. Mereka membawa makanan atau gorampai sendiri, dimasak sendiri, nanti dimakan sendiri juga. Luar biasa. Dari warga oleh warga untuk warga ya. Ya. Terus itu ada masjid yang usianya sudah sangat tua, itu ya. Dibangun tahun berapa itu Pak Yai? Itu kalau menurut arkeologi itu 1522. Namun di tiangnya tertulis 1288, itu adalah menurut saya tiangnya lebih duluan. Oh, tapi begitu dibikin masjidnya 1522 menurut arkeologi ya. Jadi secara formal 1288 Masehi ya? Ya. Itu ada yang mempersepsikan itu Hijriah. Kalau Hijriah berarti sekitar 1800 sekian. Luar biasa ya. Kalau itu memang Masehi berarti tiangnya lebih tua. Lebih tua ya, Sakatunggal itu ya. Di atas Demak gitu. Iya. Berarti kalau beliau dulu
Bupati ke-30 Pak Marjoko bahwa itu katanya lebih tua dari Demak. Dia meninggal begitu. Kalau 1288 tahun, ini 700 tahun lebih ya usia Mas Lul ya. Nah, ini di samping Pak Ketua Adat ini adalah Bapak Kunci Atas ya, Kiai Imam ya. Ya, beliau ini juga sehat alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah ini Kunci Atas ya. Oke, ini para tamu yang dari berbagai daerah ya. Ya. Oke, pemerhati budaya di Indonesia yang berbahagia. Kita lihat ini bambu-bambu yang akan digunakan untuk memagar ini dicuci dulu di sungai khusus yang tidak pernah kering ya. Walaupun ini kemarau titik kering, ini sungai ini tidak pernah kering dan airnya selalu jernih. Nah, maksud daripada kenapa bambu ini dicuci, ini layaknya seperti manusia, bahwa manusia itu agar selalu bersih ya, baik luar dan dalamnya. Jaro itu artinya jabat jero ini bersih ya. Jabat jero ini sama. Jadi inilah merupakan budaya, ciri khas budaya masyarakat Cikakak ya, yang selalu jujur ya. Jabat jero sama. Ini salah satu pengunjung yang baru saja berdoa ya di makam Kiai Mustolih. Nampak di tengah-tengah kita juga ada mahasiswa ya, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Kita cari tahu maksud dan tujuan mereka terlibat dalam kegiatan ini. Oke, selamat siang Mas. Perkenalkan, nama saya Demafi Gunawan, saya dari Fakultas Hukum Unsud. Di sini saya melakukan penelitian Bang, tentang sejarah Islam komunitas Aboge, dan ya nanti insya Allah kita bakal ke atas untuk bantu-bantu tadi yang pagar habis dibersihkan buat pagar. Ya. Kebetulan habis tadi udah sowan dulu ke Pak Suyitno selaku mantan Ketua Adat ya, Hukum Adat yang tadi di rumah Pak Imam. Ya. Ya, jadi silakan kalau sudah izin ya, silakan nanti bisa naik ke makam Kiai Mustolih ya. Ini salah satu pendiri Masjid Saka Tunggal yang didirikan tahun 1288. Jadi sudah berdiri sangat lama dan masih utuh ya. Oke, kita lihat. Nah, ini monyet-monyet yang bergantungan ya. Kita akan lihat ke dalam. Oke, kita akan lihat detailnya bagaimana di sekitar makam Kiai Mustolih. Oke. Ya, ini kegiatan proses penggantian jaro ya. Begitu ikhlas para warga masyarakat ini bergotong royong ya. Bergotong royong. Kita lihat. Ini mulai dari atas sana ini di sekitar makam Kiai Mustolih ini sudah selesai. Kita lihat. Di atas sudah selesai dan turun ya. Bawah ini ya. Ini hampir selesai sampai pintu gerbang masuk ya. Hampir selesai juga di sana juga sedang proses. Jadi panjang jaro ini mungkin kalau ditotalin sekitar di 2 km ini ya, melingkar memagari areal hutan lindung dan lokasi Masjid Saka Tunggal. Namun ganti jaro sepanjang itu, mereka para warga masyarakat ini punya target akan bisa menyelesaikan sebelum azan sholat zuhur ya,
sebelum adzan sholat zuhur. Ini begitu ikhlas. Dari mana bambu ini? Bambu yang kalau kita itu mungkin jumlahnya ribuan batang ini. Ini adalah berasal dari warga masyarakat. Mereka yang datang pasti akan sambil membawa bambu ya. Maka terkumpullah bambu-bambu untuk mengganti jaro ini ya, yang setiap tahun dilaksanakan pada bulan Rajab. Maka budaya ini dikenal dengan jaro rojab. Oke ya, para pemerhati budaya di seluruh Indonesia, ternyata yang hadir di acara jaro rojab ini bukan hanya warga masyarakat biasa, namun ini juga ada dari para mahasiswa ya. Berbahagia sekali kita mungkin ingin tahu misi mereka ya untuk bisa menghadiri jaro rojab. Tolong perkenalkan masing-masing, kita mulai dari yang paling kiri, silahkan Mbak. Ya, perkenalkan, nama saya Sylvian Rahayu, saya dari Fakultas Ilmu Budaya Unsur. Ilmu Budaya. Misi Mbak siapa tadi? Mbak Devi. Selfie ya. Yes. Silakan, misinya apa Mbak? Misinya ingin lihat ini apa namanya? Penggantian pagar bambunya. Oh, pergantian pagar. Nanti akan ditulis ya, tentunya ya dalam mungkin narasi budaya ya. Ya. Oke, Mbak yang kedua. Perkenalkan, nama saya Safina Oliadisti atau Adis. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya Unsur. Unsur ya. Misinya Mbak sama? Sama, ingin memperhatikan budaya di sekitar Banyumas juga. Oh ya, Mbak yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Fitriana Nuraini, biasa dipanggil Vivi. Saya juga dari Fakultas Ilmu Budaya Unsur. Ya, ini luar biasa ya. Salah satu budaya yang sangat positif pada ganti jaro ini ya adalah tentang terjalinnya silaturahmi dan gotong royong ya. Dimana ini kalau kita lihat di zaman milenial ini, budaya silaturahmi dan gotong royong ini akan saya lihat makin terkikis ya. Maka ini mudah-mudahan dengan budaya jaro rojab ini akan terbangun makin kuat dan akhirnya budaya gotong royong akan terbangun kembali, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih Mbak, sukses kuliahnya, sukses meraih cita-citanya sebagai sarjana budaya ya, yang siap akan membangun melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemerhati budaya di Indonesia. Sekarang kita di hadapan kita bahagia sekali ya. Ada Mbak Sinta ya. Ini dari kakak dari Hajah Novita. Ya, saya dari rombongan Ibu Hajah Novita Widayanti. Iya. Saya sendiri Sinta Laila. Mbak Sinta Laila ya. Ya, kebetulan calon anggota legislatif juga dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah ya. Oh ya, di hadapan ini berarti kita sedang berhadapan dengan anggota DPRD 1. Oh, calon anggota DPRD 1 Provinsi Jawa Tengah ya, Mbak Sinta Laila. Ya, selamat datang di Desa Wisata Cikakang, Mbak Sinta Laila ya. Mudah-mudahan ini menjadi energi bagi kami kedatangan calon anggota dewan. Semoga sukses terpilih oleh masyarakat untuk membangun desa wisata khususnya nanti ya, aspirasi kami ya. Semoga Mbak Sinta Laila dimudahkan oleh Allah menuju kursi DPRD 1 Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih ya. Semuanya. Ya. Saya juga secara pribadi sangat apresiasi, sangat mendukung kegiatan yang ada di Masjid Zakat Tunggal, Desa Cikakang, Kecamatan Wangon, ya. Di mana semuanya saya perhatikan bergotong royong, uri-uri budaya yang sudah ada dari leluhur kita sampai sekarang. Semuanya guyup rukun, ada yang betulin pagar-pagar, ada yang masak di belakang, ya. Ada yang ziarah bersih-bersih makam di atas. Ini sangat baik sehingga kelihatan sekali kita
persatuan dan kesatuannya, guyup rukunnya, gotong royong. Luar biasa. Gotong royong ini Jaga ya Pak. merupakan embrio dari pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Juga ini tidak hanya dari Kabupaten Banyumas, ternyata saya berdialog dengan tamu-tamu yang berkunjung, ternyata dari beberapa daerah. Ada Cilacap, ada Purbalingga, sehingga di tempat ini kita bisa membangun tali silaturahmi yang mana tidak melihat dari beberapa daerah, tetapi semua ayo gotong royong, bareng-bareng, nyengkuyung, masjid Cakap Tunggal yang ada di sini, lingkungan yang ada di sini, dengan hewan-hewannya yang ada, sehingga ini menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Banyumas yang terus berjalan baik. Amin, 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 amin. Oke, saya yakin nanti Mbak Sinta ya, kalau sudah duduk di Dewan, saya yakin akan terus membangun budaya ya. Insya Allah, mohon khususnya doa ya Pak. Iya, amin. Semuanya warga masyarakat Banyumas semoga diberi kemudahan, amin, amin, amin. Dan bila mana nanti bisa diberi amanah, bisa nyengkuyung juga gitu yang ada di budaya adat Desa Cikakak. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Selamat berkarya membangun bangsa ya. Sama sehat lancar semuanya, kobul-kobul. Indonesia, semua. Jawa Tengah, amin, khususnya dan lebih khusus lagi Desa Wisata Cikakak. Amin ya rabbal alamin. Kabupaten Banyumas maju, negara kita juga menjadi negara yang hebat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami informasikan Mbak Sinta ya, selaku calon anggota Dewan, Desa Wisata Cikakak ini juara 3 nasional dan juara 1 Provinsi Jawa Tengah. Nah ini mudah-mudahan ini menjadi potensi untuk mengembangkan budaya khususnya ya dan wisata pada umumnya. Insya Allah akan ikut meningkatkan tingkat ekonomi secara umum untuk Indonesia tercinta. Amin ya rabbal alamin. Selamat berkarya, selamat melanjutkan perjalanan, sukses untuk Mbak Sinta dan timnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang para pemerhati budaya di Indonesia, selamat berbahagia. Kali ini kita sedang berada di lokasi Jaro Rojab ya, merupakan budaya tahunan ya di Desa Wisata Cikakak. Untuk lebih tahu detail tentang apa itu Jaro Rojab, kita akan wawancara langsung dengan Bapak Kades Cikakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang ya. Selalu. Amin ya. Sejahtera untuk kita semua. Amin ya. Tentunya ini masyarakat Indonesia, khususnya di Banyumas, ingin tahu sebenarnya acara Jaro Rojab itu merupakan acara tahunan, budaya, atau merupakan kultur Desa Cikakak, Pak Kades. Silakan dijelaskan. Terima kasih. Selamat siang. Bahwa kegiatan adat di Desa Cikakak itu merupakan kegiatan tahunan yang memang sudah dilaksanakan oleh warga masyarakat Desa Cikakak dan juga di manca daerah, bukan hanya dari Desa Cikakak atau dari Kabupaten Banyumas, tapi juga dari luar kabupaten, bahkan Nusantara. Jadi ada yang datang dari luar Jawa juga. Kegiatan ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun, sudah berabad-abad ya, oleh warga masyarakat Cikakak, dan ini merupakan simbol keguyup rukunan atau gotong royong warga masyarakat Desa Cikakak yang berdasar dari adat dan budaya Desa Cikakak. Salah satunya kegiatan hari ini adalah kegiatan Jaro Rojab. Jaro Rojab itu kegiatan merupakan kegiatan yang mengeluarkan energi dari mulai pemikiran, juga dari harta, benda, dan juga dari tenaga dan waktu. Yang di sana alhamdulillah warga masyarakat Desa Cikakak pada khususnya dan umumnya warga masyarakat Banyumas ini sudah bertahun-tahun untuk melaksanakan kegiatan ini ya. Dimulai dari 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu itu ada kegiatan persiapan. Itu namanya kalau di sini itu masjid jenang gitu ya. Jenang. Yang kegiatan jenang itu adalah simbol dari beras ketan dan dari gula merah ya.
yang di sana menjadi simbol merah putih. Gitu. Ya, merah putih itu yang untuk apa namanya jati diri kita. Nah di sana untuk disuguhkan kepada seluruh masyarakat yang hadir dari mulai 3 hari yang lalu sampai dengan hari sekarang. Puncaknya adalah hari ini, yaitu melaksanakan Jaro Rojab. Jaro Rojab itu yang mereka datang sendiri dengan menghitung sendiri. Ya, harinya sudah dihitung dengan hitungan versi kalender Aboge yang di sana sudah menentukan harinya, yaitu pada tanggal 27 Rojab yang bersamaan dengan turunnya wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan sholat 5 waktu. Di sana kegiatan itu untuk membuat pagar, ya, namanya Jaro Rojab. Jaro itu jajar 2 atau jajar loro, dan juga jabat jaro dan juga lahir batin. Gitu. Jadi filosofinya lahir batin. Nah di sana ditata dengan 3 menghadap ke luar, 3 menghadap ke dalam, biar semuanya itu sama, luar dan dalam. Gitu. Nah itu untuk buat pagar kurang lebih 300 meter dari Masjid Cakak Tunggal ke Makom Mbah Kiai Mustoleh, pendiri Masjid Cakak Tunggal Desa Cikakak. Di sana filosofinya adalah untuk bahwa masyarakat pada desa Cikakak pada khususnya umumnya para penganut adat budaya desa Cikakak itu supaya manusia itu berpikiran yang lurus, berpikiran yang jernih, bahwa sudah dipagar luar dalam begitu. Nah, di sana juga dipasang dengan rapi, ditutup, dan mereka hadir tanpa undangan. Mereka hadir tanpa undangan, sudah menghitung dengan kalender Aboge. Alhamdulillah itu dilaksanakan dari jam 6 pagi, biasanya itu sampai jam 12 sudah selesai. Nah itu bahwa ambil bambunya itu sudah mereka memilih yang lurus, bagus, dan dibawa ke sini, dibuat sendiri, dipasang sendiri, selesai, dan bersama-sama. Itu simbol untuk gotong royong warga masyarakat desa kepada khususnya dan umumnya warga masyarakat Banyumas dan juga dari manca daerah begitu. Jadi insya Allah kalau warga masyarakat dengan guyub rukun, tanpa ada suatu dengan dorongan keikhlasan, insya Allah warga masyarakat desa Cikakak akan damai, sejahtera, guyub rukun, gotong royongnya, dan juga masyarakatnya akan merasa menjadi manusia yang sejati. Dan di situ juga banyak sekali rangkaiannya. Ya. Setelah Jaro Rojab nanti ada pembagian namanya mendapatkan keberkahan, yaitu nasi penggel. Nasi penggel itu yang dibungkus oleh ron jati atau godong jati. Ya filosofinya di sana adalah supaya kita itu dibungkus dengan jati diri. Jadi itu selalu dikasih dengan nasi yang sudah dipilih, dan mereka ada yang bisa langsung dimakan di lokasi sini, ada yang langsung dibawa pulang karena itu adalah simbol keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dengan kegiatan pada siang hari ini. Luar biasa sekali ya. Jadi makna Jaro Rojab ini ya, jadi satu adalah silaturahmi ya antar warga, khususnya warga Cikakak ya. Kemudian gotong royong, ini luar biasa dengan menyelesaikan pagar ya sepanjang 300 meter ini bisa diselesaikan dalam waktu kira-kira jam 6 sampai jam 12 adzan zuhur ya. Kemudian makna yang lain adalah Jaro ini, jabat jero ini harus sama. Jadi yang termuat di sini filosofinya adalah untuk menanamkan sebuah kejujuran ya. Kejujuran antar warga, sehingga dari kejujuran inilah merupakan modal dasar hidup ya. Karena dengan jujur ini orang akan bisa bahagia di mana saja ya. Kemudian makna yang ketiga tadi ada bekal ya yang akan dibawa pulang atau dimakan di sini, yaitu bekal makan siang yang dibungkus dengan daun jati ya. Artinya semua tadi akan dibungkus semua hidup, perilaku hidup warga masyarakat khususnya desa Cikakak ini dengan jati diri ya. Jadi manusia ini harus punya jati diri ya, jati diri pribadi, jati diri masyarakat, dan jati diri bangsa. Kalau semuanya sudah punya jati diri, insya Allah ini akan membangun Indonesia ke depan
menjadi negara yang punya jati diri dan menjadi bangsa yang diperhitungkan oleh negara-negara di dunia. Luar biasa elemen dari masyarakat desa wisata Cikakak ini berawal dari budaya Jaro Rojab. Insya Allah budaya ini akan bisa membangun Indonesia lewat jalur budaya. Terima kasih Pak Kades Cikakak, luar biasa. Lestari budaya Cikakak, maju desa Cikakak, maju ekonomi desa Cikakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikakak Grembaka aja bareng-bareng. Cikakak Grembaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.